Dalam dunia serangga, terdapat sebuah aturan yang penting untuk tetap bertahan. Koloni adalah benteng utama untuk sebuah generasi. Namun, hal ini tidak berlaku untuk capung. Mereka hanya butuh kecepatan, kelincahan, dan gaya akrobatik di udara sebagai penyelamatan. Dan ini adalah hukuman untuk kehidupan mereka sebelumnya, yang ganas dan menakutkan pada kedalaman air. Capung memiliki masa hidup yang sangat pendek. Mereka hanya bertahan beberapa hari untuk menikmati udara dan menemukan pasangannya. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu sebagai larva hingga beberapa tahun sebelum dewasa. Capung memiliki kepala bulat yang sebagian besarnya tertutup oleh mata majemuk dengan 30.000 sel penting yang memberinya penglihatan hampir 360 derajat sehingga membantu mereka melihat dari berbagai sisi. Mereka juga dilengkapi dengan kaki yang bergerigi kecil sebagai alat menangkap mangsa di udara. Mereka juga dibekali 4 pasang sayap transparan yang dapat bergerak secara mandiri, yang memungkinkan mereka melayang serta melakukan penerbangan maju ataupun mundur tanpa merubah arah koordinat mereka. Ekornya yang panjang berfungsi sebagai penyeimbang saat melakukan penerbangan. Gaya terbang mereka juga banyak diadopsi oleh beberapa pabrikan helikopter dari berbagai negara. Gaya ini dinilai lebih praktis, karena pesawat tidak membutuhkan landasan pacu yang besar untuk memulai penerbangan. Di musim semi, beberapa danau terlihat tenang. Airnya sangat jernih, yang menjanjikan kehidupan untuk sebagian makhluk air di dalamnya. Beberapa hewan amfibi dan juga serangga telah bertahun-tahun menitipkan telur mereka pada perairan ini, tanpa terkecuali capung. Mungkin semua terlihat biasa, ketika seekor induk capung mulai mengeluarkan telur mereka satu persatu di atas permukaan air. Tanpa disadari, inilah awal dari kehidupan yang penuh intimidatif bagi penghuni yang hidup di dalamnya. Capung betina biasanya bertelur pada air tawar. Mereka dapat bertelur mencapai 50 hingga 100 butir dalam satu masa bertelur. Setelah beberapa hari di dalam air, telur capung menetas dan menjadi nimfa. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam air sebelum menjadi capung dewasa. Pada masa ini, mereka menjadi sangat ganas dan mengerikan. Nimfa capung memakan apapun yang mereka temui sebagai sumber nutrisi. Tak jarang mereka memakan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya, seperti kecebong, udang, dan juga bayi ikan. Mereka juga sering dianggap hama oleh sebagian peternak saat beberapa capung bertelur pada kolam ikan. Namun, tanpa disadari, nimfa capung sebenarnya memiliki manfaat bagi sebagian orang. Mereka lebih banyak memakan bakteri, larva nyamuk, dan juga mikroba yang hidup di dalam air. Setelah beberapa tahun hidup dalam kesendirian, sudah saatnya bagi mereka mencari pasangan dan melanjutkan generasi. Nimfa capung adalah serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna untuk menjadi capung dewasa. Setelah menetas, mereka tidak memiliki tahap pupa selama metamorfosisnya. Tetapi, mereka melalui beberapa tahap nimfa dalam siklus yang cukup lama.
Pada akhir tahap nimfa, beberapa dari mereka keluar di atas permukaan air dan memanjat pada pohon di dekat danau untuk melanjutkan metamorfosis yang terakhir menjadi capung dewasa. Ninfa-ninfa ini menjadi kepompong untuk beberapa malam hingga saatnya tiba bagi mereka melepaskan diri dari kulit ninfanya. Transformasi capung dari ninfa menjadi dewasa membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Hal ini juga menjadikan mereka sangat rentan dengan ancaman dalam dunia barunya. Setelah semua waktu dilalui, beberapa ninfa telah berubah bentuk menjadi capung dewasa. Dalam dunia serangga yang singkat ini, tidak boleh ada sedikit pun waktu yang disia-siakan. Capung dewasa harus secepatnya mencari makanan serta mendapatkan pasangan untuk meneruskan generasi mereka selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jumpa kembali pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.